Halo, perkenalkan nama saya Saidi, NIM 14 17 20 140, kelas PBSD semester 6 jurusan Perbankan Syariah atas mata kuliah Sistem Pengawasan Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tugas kuis yang sudah diberikan oleh Ibu dan saya akan menjawab sesuai dengan jawabannya. Gambaran umum dasar dan prinsip pengawasan bank, di mana pemerintah berkepentingan untuk bertanggung jawab atas sosial dan bertanggung jawab atas moralnya, di mana akan mengalokasikan sebuah bank sentral dan lembaga independen atau lembaga yang berdiri sendiri. Di sini ada sebuah otoritas yang namanya otoritas pengawasan bank, di mana otoritas pengawasan bank ini memberikan sebuah pelindung atau safety, di mana yang pertama pelindung atau safety ini untuk kepuasan nasabah bank serta kondisi pertumbuhan ekonomi yang sehat dan kuat, lalu mencerminkan risiko krisis perbankan, di mana setiap otoritas pengawasan bank di sini mempunyai kelembagaan, perizinan dan regulasi prudensial serta metode pengawasannya. Yang pertama, kelembagaannya ini perlu berkondisian. Yang pertama, tujuannya dan tanggung jawabnya yang jelas. 6 jalur prinsip dan metode dasar dalam pengawasan bank. Yang pertama itu ada pengaturan atau regulasi terhadap perbankan, di mana untuk mengatur persyaratan dan tata cara perizinan bagi pendiri suatu bank, di mana pengaturan tersebut merupakan suatu strategi pembuka dalam mengawaskan sebuah bank untuk melakukan seleksi terhadap integritas dan calon pemilik serta pengurus. Di sini juga ada pengaturan yang berkaitan dengan usaha-usaha bank, seperti kegiatan yang dilakukan oleh bank, serta penghimpunan dana juga bisa. Lalu pengawasan tidak langsung atau off-site supervision, di mana dengan metode ini otoritas pengawasan bank tidak meyakini sama sekali terhadap bank atas wajib diperiksanya akuntan publik. Kemudian prinsip selanjutnya pengawasan langsung atau pemeriksaan on-site supervision, di mana berdasarkan secara langsung atas pemeriksaan pada data dan dokumen yang dipelihara bank dalam menguji sekaligus kebenarannya untuk konsistensi pembuatan laporan yang disampaikan kepada otoritas pengawasan bank. Kemudian prinsip selanjutnya kontak dan komunikasi teratur dengan bank, di mana dengan melalui jalur metode ini biasanya pengawasan bank berusaha berkomitmen pada manajemen bank. Selain itu berusaha meyakini bahwa manajemen patuh dan konsentrasi dalam menjalankan sebuah ketentuan yang ada di dalam sebuah bank. Di sini kontak dan komunikasi ini biasanya timbul atas teknis yang dilakukan oleh pejabat pengawasan bank serta pejabat pelaksanaan prinsip usaha bank. Lalu jalur prinsip selanjutnya tindak remedial atau penerapan sanksi. Dengan jalur atau metode ini otoritas pengawasan bank berusaha mengendalikan dan mengamankan efektivitas dalam menjalankan sebuah sasaran pada pengawasan bank. Di sini menyediakan sebuah sanksi yang fatal apabila mendapatkan sebuah masalah yang berat dan risiko yang berdampak berat. Dalam prinsip ini lebih terhadap sanksi yang bermasalah pada usaha-usaha bank yang akan menjadi sebuah fatal serta tanggung jawab risiko yang berat juga. Kemudian satu lagi jalur prinsip kerjasama efektivitas dalam pengawasan bank negara lain, di mana ini mengkerjasama atas informasi agar informasi tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai serta efektivitas. Terima kasih. Pengertian prudensial tersebut adalah bijaksana, di mana asas kehati-hatian dalam pengawasan sebuah perbankan harus prudensial, harus bijak. Ada unsur sikap, prinsip,
dan kebijakan serta teknik manajemen dalam mengambil risiko bank, sehingga tidak dapat merugikan sebuah usaha bank yang ada di sebuah perbankan. Kemudian akan ada pertimbangan sebuah banking supervision, di mana sebuah metode ada pengawasan yang di berbagai dunia pada dasarnya menginjakan pada asas-asas yang ada di perbankan. Yang pertama, asas perbankan yang sehat. Ini menekankan pada aspek likuiditas, akseptabilitas serta profitabilitas. Kemudian aspek pengkreditan yang sehat, di mana aspek pendidikan yang sehat ini ada prinsipnya 5. Yang pertama, karakter, kapasiti atau kapasitas, kolekteral, dan kondision atau kondisi yang ada di sebuah pengkreditan yang sehat hingga. Lalu di sini ada karakteristik yang terdapat regulasi superficial prudensial. Yang pertama, bertitik tolak dan sikap waspada dalam hati-hati, sebab banyak risiko yang melekat pada usaha, maka harus dikenali dengan cermat, seperti karakter dan akibat, sumber penyebab atau faktor kunci yang dapat mencegahnya. Lalu menggunakan pendekatan yang proaktif dan antisipatif. Lalu menggunakan prinsip bahwa baik buruknya tanggung jawab itu merupakan kunci sukses dalam mewujudkan bank yang untuk menjamin sistem perbankan yang sehat. Ini ada karakteristik regulasi dan superficial dan prudensial, di mana dalam segi etika bisnis, pengawasan bank berusaha mencegah agar bank tidak digunakan secara sadar atau tidak sadar sebagai sarana transaksi dalam hasil kegiatan kejahatannya. Terima kasih. Kemudian penjelasan nomor 3, jelaskan pengawasan prinsip kehati-hatian atau prudential banking supervision. Di sini pengertian prudential tersebut adalah bijaksana, di mana asas kehati-hatian dalam pengawasan sebuah perbankan harus prudental, harus bijak. Ada unsur sikap, prinsip, dan kebijakan serta teknik manajemen dalam mengambil risiko bank, sehingga tidak dapat merugikan sebuah usaha bank yang ada di sebuah perbankan. Kemudian akan ada pertimbangan sebuah banking supervision, di mana sebuah metode ada pengawasan yang di berbagai dunia pada dasarnya menginjakan pada asas-asas yang ada di perbankan. Yang pertama, asas perbankan yang sehat. Ini menekankan pada aspek likuiditas, akseptabilitas serta profitabilitas. Kemudian aspek pengkreditan yang sehat, di mana aspek pendidikan yang sehat ini ada prinsipnya 5. Yang pertama, karakter, kapasiti atau kapasitas, kolekteral, dan kondision atau kondisi yang ada di sebuah pengkreditan yang sehat hingga. Lalu di sini ada karakteristik yang terdapat regulasi superficial prudensial. Yang pertama, bertitik tolak dan sikap waspada dalam hati-hati, sebab banyak risiko yang melekat pada usaha, maka harus dikenali dengan cermat, seperti karakter dan akibat, sumber penyebab atau faktor kunci yang dapat mencegahnya. Lalu menggunakan pendekatan yang proaktif dan antisipatif. Lalu menggunakan prinsip bahwa baik buruknya tanggung jawab itu merupakan kunci sukses dalam mewujudkan bank yang untuk menjamin sistem perbankan yang sehat. Ini ada karakteristik regulasi dan superficial dan prudensial, di mana dalam segi etika bisnis, pengawasan bank berusaha mencegah agar bank tidak digunakan secara sadar atau tidak sadar sebagai sarana transaksi dalam hasil kegiatan kejahatannya. Terima kasih. Kami tutup atas jawaban yang saya jelaskan tadi. Jika ada salah atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.